Halo, selamat datang di video pembelajaran Work Ready, Pre-Employment Micro Course for Undergraduates and Fresh Graduates. Video ini adalah bagian dari modul 1, Professional Communication Skills. Dan topik yang akan kita bahas kali ini berjudul, Tulisanmu, Cerminan Dirimu. Yes, kita akan bahas sesuatu yang sangat krusial, tapi sering disepelekan, komunikasi tertulis profesional. Di dunia kerja, kita nggak cuma dituntut bisa bicara dengan baik, tapi juga harus bisa menulis dengan efektif dan profesional. Kenapa? Karena dalam banyak kasus, komunikasi tertulis adalah kesan pertama kita ke dunia kerja, baik saat ngirim email ke HRD, nulis surat lamaran, atau bahkan bikin laporan waktu sudah kerja nanti. Masalahnya, banyak dari kita terbiasa nulis ala-ala chat, singkatan, tanpa salam, kadang bahkan nggak jelas maksudnya. Nah, itu bisa fatal. Satu kalimat yang nggak tepat bisa bikin orang menilai kita kurang profesional. Jadi, video ini akan bantu kamu untuk transisi dari gaya menulis kasual ke gaya menulis profesional yang siap kerja. Capaian pembelajaran. Setelah mengikuti video ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pentingnya komunikasi tertulis dalam dunia kerja, mengidentifikasi karakteristik komunikasi tertulis yang efektif, menerapkan prinsip-prinsip penulisan profesional dalam berbagai konteks, menghindari kesalahan umum dalam komunikasi tertulis, membuat dokumen tertulis yang sesuai dengan etika dan standar profesional. Yuk, langsung kita masuk ke bagian utama dari video ini. A. Mengapa komunikasi tertulis itu penting? Komunikasi tertulis itu terdokumentasi. Artinya, bisa dibaca ulang, jadi bukti, dan bisa jadi acuan untuk keputusan. Di kantor, hampir semua komunikasi penting berbentuk tertulis. Email, memo, laporan, proposal, dan sebagainya. Jadi, kalau kamu bisa menulis dengan baik, itu meningkatkan kredibilitasmu. Misalnya, ada pelamar kerja yang kirim email ke HRD dengan subjek mohon kerja, tanpa salam pembuka dan gak ada lampiran. Bisa ditebak, email itu langsung dilewatkan. B. Ciri-ciri komunikasi tertulis yang efektif. Komunikasi tertulis yang baik itu jelas, langsung ke poin, ringkas, nggak muter-muter, tepat, sesuai konteks, sopan, ada salam dan penutup. Terstruktur, ada pengantar, isi, penutup, bebas salah ketik dan ejaan. Komponen-komponen umum dalam komunikasi tertulis profesional. Ada 3 bentuk utama yang sering kamu temui. Email profesional. Gunakan subjek yang jelas. Misalnya, lamaran posisi admin Rina Putri. Mulai dengan salam, lanjut ke isi pesan yang ringkas, dan tutup dengan ucapan terima kasih serta tanda tanganmu. Cover letter atau surat lamaran. Fokus pada kenapa kamu cocok untuk posisi itu. Jangan bertele-tele. Tunjukkan bahwa kamu paham posisi dan perusahaannya. Laporan dan notulensi. Pakai format yang baku. Ada judul, latar belakang, isi, dan penutup. Ini akan sering kamu kerjakan di tempat kerja nanti. D. Bahasa profesional versus bahasa chat. Sering banget kita kebiasaan pakai bahasa chat di tempat yang nggak tepat. Contoh nih, mau tanya nih soal interview WG tanggal 15 itu jam BRP ya. Dengan hormat, saya ingin mengonfirmasi waktu pelaksanaan wawancara pada tanggal 15. Mohon informasinya. Ingat, gaya nulis kamu mencerminkan kesan profesional kamu. Etika dan profesionalisme dalam tulisan. Beberapa hal penting. Jangan tulis semua huruf kapital, itu kesannya marah. Hindari terlalu banyak tanda seru atau emoji. Gunakan kalimat positif. Bahkan saat memberi kritik,
atau menyampaikan keberatan. Selalu cek ulang sebelum kirim. Proofreading itu wajib. F. Kesalahan umum yang harus dihindari. Yuk, hindari kesalahan-kesalahan ini. Typo dan ejaan salah, periksa sebelum dikirim. Kalimat yang terlalu panjang, bagi jadi paragraf. Nggak pakai salam atau penutup, itu bisa dianggap tidak sopan. Bahasa gaul dan singkatan, simpan untuk teman nongkrong, bukan untuk HRD. Latihan singkat. Sekarang coba pikirkan, kalau kamu mau follow up hasil wawancara, kamu akan menulis seperti apa? Contoh yang baik. Dengan hormat, saya ingin menindaklanjuti wawancara yang saya jalani 5 hari lalu. Saya sangat antusias terhadap kesempatan ini dan ingin mengetahui perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Kesimpulan, teman-teman, tulisan kalian itu cerminan dari siapa kalian. Dunia kerja menilai kita bukan cuma dari apa yang kita katakan, tapi juga dari bagaimana kita menulis. Komunikasi tertulis yang baik itu bukan soal bisa nulis indah, tapi soal bisa menyampaikan pesan dengan jelas, sopan, dan efektif. Latih terus kemampuan ini, karena ketika kamu menulis dengan cermat, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu siap kerja, siap berkolaborasi, dan siap tumbuh. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk lanjut ke video berikutnya di modul 1. Professional Communication Skills. Sampai jumpa dan tetap semangat jadi versi terbaik dirimu.